Halo semua, kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Aprilia Putri Nasabila, NIM 075. Lalu ada teman-teman saya. Saya Laurencia Wike dengan NIM 056. Saya Nabika Rohman, NIM 048. Oke, apa kabar teman-teman? Apakah baik-baik saja atau tidak? Baik dong. Alhamdulillah baik. Oke, aku nanya nih. Apakah kalian pernah belajar penalaran deduktif? Kalau aku sih pernah. Pernah dong. Nah, Pernah. apa sih yang dimaksud dengan penalaran deduktif itu? Kalau dari aku, menurut aku, penalaran deduktif itu menarik kesimpulan secara logika dari premis-premis. Premis-premis itu info-info yang ada. Kalau menurut kamu, Adna, gimana? Kalau menurut aku sih penalaran deduktif itu cara berpikir yang berurusan dengan penarikan kesimpulan dari kategori yang umum atau general. Jadi menjadi khusus gitu. Oh, oke, kalau gitu. Apakah ada kejelasan atau apa sih penalaran deduktif yang lebih jelas itu apa sih? Kalau aku itu tugas penalaran adalah penalaran kondisional atau penalaran proporsional, memberitahu tentang hubungan antar kondisi. Jenis lain yang umum disebut juga silogisme, terdiri dari dua pertanyaan yang harus kita anggap benar ditambah kesimpulan mengacu pada jumlah sehingga menggunakan kata all, non, some, dan istilah lain. Itu kalau Oke, dari kalau gitu. Oke, kalau dari Adna ada nggak Adna? Mungkin tambahan dari saya itu tentang proporsional kalkulus, yaitu menganalisis proporsi atau kenyataan. Terus ada anteseden, mengacu pada proporsi atau pernyataan pertama biasanya diawali dengan kata jika. Kemudian yang terakhir mungkin konsekuensi, yaitu mengacu pada proporsi yang datang kedua. Konsekuensi atau akibat biasanya diawali dengan kata maka. Mungkin segitu aja. Oh, jadi gitu ya. Antecedent itu berawal dari kata jika dan konsekuensi itu berawal dari kata maka ya, Nak. Iya, betul. Apa ada contoh dari yang ada sebutkan barusan? Ada contoh lain gitu? Contohnya itu ada pada action taken, menegaskan antecedent memiliki kata yang valid, yaitu contohnya seperti jika ini sebuah pisang, maka dari situ ini adalah buah. Sedangkan pada konsekuensi memiliki kata tidak valid. Contohnya seperti ini adalah buah, maka dari itu ini adalah pisang. Seperti itu. Sebentar, Wike. Saya belum paham nih dengan inti dari contoh yang Wike sebutkan. Apa bisa ditarik kesimpulan dari contoh yang Wike sebutkan? Jadi kesimpulannya itu dari contoh tersebut, antecedent dan konsekuensinya dalam overview-nya, conditional reason pada deductive reasoning adalah jika ada pisang, otomatis memori kita menyimpulkan itu adalah buah. Maka dari itu, antecedent di sini disebut valid dan konsekuensi tidak valid karena yang dinamakan buah itu belum tentu pisang. Jadi kayak banyak gitu buah tuh kan, belum tentu pisang. Seperti itu. Oh, iya. Apa ada contoh lain dari Adna mungkin? Mungkin dari saya contohnya itu dari kayak Nina suka mengonsumsi makanan bergizi gitu. Terus orang yang suka mengkonsumsi makanan bergizi tubuhnya sehat. Jadi dapat disimpulkan yaitu Nina mempunyai tubuh yang sehat. Mungkin segitu. Oh, iya, saya paham. Oke. Apa ada kesulitan dalam penalaran deduktif ini? Apa baik-baik aja gitu, nggak ada kesulitan? Banyak ya peneliti menunjukkan bahwa orang membutuhkan waktu yang lama untuk mengevaluasi masalah
yang mengandung informasi negatif. Jadi mereka lebih cenderung membuat kesalahan pada masalah ini. Kali ini karena membuat ingatan kerja menjadi 2 kali berproses, yaitu melibatkan menolak anteseden atau konsekuensinya. Gitu. Oke, mungkin dari Adna menambahkan. Mungkin lalu pada kesulitan menalar itu masalahnya yang abstrak ya. Orang lebih akurat ketika mereka memecahkan masalah penalaran yang menggunakan contoh konkret biasanya. Tentang kategori sehari-hari, bukan abstrak contoh untuk teoritis itu. Oke. Lalu selain yang kalian sebutkan barusan, apa ada yang lain yang berkaitan sama penalaran deduktif? Ada yang pertama ada the belief bias effect. Itu tuh kayak keyakinan akan menimbulkan bias kesimpulan karena kitanya itu terlalu yakin dengan pengetahuan kita sehingga akhirnya kadang keliru dalam menyimpulkan sesuatu. Nah, yang selanjutnya itu ada prosesnya top down menggunakan pengetahuan yang ada dalam ingatan sebelumnya. Dilakukan oleh individu dengan skor inteligensi rendah karena terlalu mengandalkan pengetahuan sebelumnya tanpa berpikir kritis. Terus selanjutnya ada individu berpikir fleksibel lebih berhati-hati. Kalau dari saya segitu. Mungkin dari Atna bisa ditambahkan? Mungkin dari aku itu mungkin the confirmation bias. Menurut Wesson itu the standard Wesson selection test Peter Wesson menemukan bahwa orang menunjukkan confirmation bias, yaitu mereka lebih suka mencoba untuk mengkonfirmasi hipotesis daripada mencoba untuk membantahnya. Mungkin segitu. Ya, mungkin selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari, kita kan bisa menghadapi begitu banyak pilihan. Nah, dari pilihan yang kita hadapi setiap waktu, sampai pilihan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita ke depannya. Nah, pasti kalian kan pernah belajar tentang decision making. Apa sih kalau boleh tahu decision making itu? Decision making itu pengambilan keputusan ya, yaitu menilai dan memilih dari beberapa alternatif pilihan. Dan keputusannya ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Sehingga setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Seperti itu. Oh begitu. Apakah ada contohnya dan contoh itu seperti apa ya? Mungkin contohnya itu misalnya apa yang akan kita makan untuk ntar sarapan gitu. Beli bubur atau nasi uduk, terus baju apa yang mau kita pakai untuk jalan-jalan, terus film apa yang mau kita tonton, atau bahkan apa pekerjaan yang akan kita lakukan pada hari tersebut. Nah, itu tuh termasuk decision making. Selain itu, memakan waktu juga kan, proses pengambilan keputusan itu kan terkadang begitu membingungkan dan memakan energi juga ya. Oh gitu ya. Lalu pernah nggak sih kalian ngerasa bingung atau ragu ketika ngambil keputusan? Kalau dari aku pernah ya. Pernah sih. Kayak apa ya, contohnya kayak Iya sih, pasti hampir semua orang pernah merasa bingung ya ketika ingin mengambil keputusan. Buktinya sekarang banyak banget artikel, buku, dan jurnal yang membahas soal decision making atau pengambilan keputusan. Saking banyaknya orang yang mencari resep atau model terbaik untuk memutuskan sesuatu yang tepat. Nah, kenapa ya membuat keputusan itu bisa terasa sulit, membingungkan, dan melelahkan? Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku ya, membuat pilihan itu memang memakan waktu dan butuh pertimbangan ya. Karena kalau mau jalan-jalan misalnya kan, kadang aku teh bingung kan mau pakai baju apa. Tiba-tiba jadi merasa baju aku tuh sedikit banget dan
Dan nggak ada yang cocok untuk dipakai gitu. Padahal sebenarnya budgetnya udah lebih cukup kan. Jadi banyaknya pilihan juga membuat kita sulit memutuskan. Dengan membayangkan alternatif imajiner lain yang menarik, kita jadi nggak begitu puas sama alternatif yang akhirnya kita pilih. Makanya banyaknya pilihan itu membuat kita merasa nggak puas dan bingung untuk memilihnya. Kalau dari aku, contohnya segitu. Mungkin dari Atna? Mungkin kan tadi ngomong tentang baju ya. Aku tuh pernah baca gitu artikel tentang tahu pasti. Ya, Simak ya, teh ya. sering banget kan memakai Facebook. apa? Ya. Yang Oh punya iya Facebook betul, kan? tahu tahu. Betul Ya. betul. Terus sih kan ini teh pas baca teh simak teh sering banget ya memakai kaos abu-abu. Ternyata bukan karena kekurangan baju. Simak teh memang sengaja membeli banyak kaos berwarna abu-abu karena ia ingin meminimalisir pengambilan keputusan. Menurutnya pengambilan keputusan berbagai teori psikologi mengungkapkan bahwa mengambil keputusan yang kecil sekalipun akan membuat kita lelah. Oleh karena itu, Simak memutuskan untuk menggunakan kaos abu-abu untuk kesehariannya, sehingga ia bisa menyimpan energi tersebut untuk membuat keputusan untuk hal yang lebih besar atau yang lebih penting lagi. Mungkin segitu aja. Oh iya, iya, ya. Banyak kan ya orang yang tidak berani ngambil keputusan atas pilihan yang tersedia untuk dirinya sendiri ya. Ada sebagian orang yang Iya, justru merasa lebih nyaman dan aman jika keputusan-keputusan penting di kehidupannya ditentukan oleh orang lain. Nah, entah itu orang tua, pasangan, saudara, atau yang lainnya. Sebenarnya ini bisa dikategorikan sebagai perilaku yang gak sehat secara mental dan emosi. Pasalnya kita harus bisa memutuskan hidup kita sendiri dan bukannya bergantung pada orang lain ya. Lalu apa sih faktor penyebab dari kebiasaan ini? Apakah kalian bisa menyebutkannya? Dari saya dulu ya. Menurut saya sih seringnya orang disalahkan atas keputusan yang diambil. Karena mungkin jika orang selalu disalahkan gitu, ketika memutuskan sesuatu untuk hidupnya, sangat mungkin dia menjadi sosok yang di kemudian harinya gitu, enggan mengambil keputusan apapun, karena dia merasa takut gitu, menghadapi resiko dari keputusannya sendiri karena takut disalahkan oleh orang lain. Terus sehingga dia akan merasa lebih nyaman jika orang lain lah yang menentukan apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia tinggalkan. Mungkin segitu. Oke, bagus sekali Atna. Kalau menurut Vika apa ya? Kalau menurut saya sih karena terbiasa diarahkan oleh orang tuanya sejak dia masih kecil kan. Nah, sehingga si anak akan tumbuh menjadi seseorang yang susah menentukan apa yang dia inginkan. Karena dia terbiasa dengan keberadaan orang tuanya yang siap memiliki segala halnya untuknya. Dan faktor lainnya yaitu gampang terpengaruh oleh orang lain. Kalau dari aku segitu. Contohnya. Oh iya ya, seperti itu ya. Jadi oke, ngerti Wika. Lalu gimana sih caranya supaya pengambilan keputusan itu bisa lebih tepat? Mungkin menurut aku ya dengan membatasi opsi kemungkinan. Karena terkadang memiliki banyak pilihan itu hanya akan membuat kita merasa bingung gitu dalam mengambil keputusan. Lebih baik sedikit gitu, tapi bisalah gitu nggak pusing. Mungkin segitu. Sekarang aku ya. Oke Atna, dari Wika? Iya ya, dari Wika. Kalau menurut aku sih lebih memberanikan diri dalam mengambil resiko sih ya. Karena mau gimana pun dalam mengambil keputusan, resiko akan selalu ada. Dan melalui setiap resiko dan kesalahan yang kita alami, kita dapat belajar untuk memperbaiki kesalahan itu untuk menghadapi berbagai permasalahan lainnya yang akan datang. Dengan level yang lebih tinggi dan tentu saja lebih cenderung sulit. Karena terkadang ada orang yang terlalu banyak berpikir mendetail, tetapi tidak berani dalam mengevaluasi konklusi yang
telah dirumuskan. Hal ini pun justru dapat menjadi penghambat dan resiko yang lebih besar. Tanamkan pada diri kita bahwa setiap kesalahan adalah hal yang manusiawi. Setidaknya kita sudah berusaha yang terbaik. Segitu dari saya. Iya, betul. Oke, jadi gitu ya. Jadi setiap pengambilan keputusan itu pasti ada resikonya ya yang dialami. Betul. Oke, mungkin cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih Wike dan Arna sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.